Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikut-pengikutnya hingga akhirul zaman. Baik, langsung saja perkenalkan, saya Sri Kamratia Bara selaku moderator sekaligus presentator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Citra. Kepadanya dipersilahkan. PT Era Mandiri Cemerlang Tbk berkedudukan di Jakarta Utara dan didirikan pada tanggal 14 November di tahun 2000. PT Perseroan ini memiliki kegiatan usaha yang bergerak di bidang pengolahan dan perdagangan hasil perikanan. Perseroan mulai bergerak secara komersial sejak tahun 2001. Untuk selanjutnya pemateri yang kedua yaitu Yuliani. Kepadanya dipersilahkan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang analisis sumber jangka pendek. Ada beberapa sumber dana jangka pendek yang ada di PT Era Mandiri Cemerlang. Di antaranya yaitu ada piutang usaha, persediaan, uang muka, pinjaman bank jangka pendek, utang dagang, utang pajak, uang muka pelanggan, dan berikut ini ada tabel laporan keuangan dan laporan laba rugi PT Era Mandiri Cemerlang. Analisis ini menggunakan metode analisis common size. Analisis common size adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui persentase investasi terhadap masing-masing aset dan liabilitas serta ekuitas perusahaan. Bisa dilihat pada tahun 2023, kas perusahaan PT Era Mandiri Cemerlang mengalami penurunan sebesar 3.459.419.600 rupiah jika diubah dalam bentuk persenan, yaitu 4%. Lalu pada piutang usaha, perusahaan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 18.559.209.545 rupiah. Analisis common size juga terdapat dua akun, yaitu total aset lancar dan total liabilitas jangka pendek. Di sini total aset lancar pada tahun 2023 sebesar 89.645.561 rupiah. Sedangkan pada tahun 2022 sebesar 84.160.351.955 rupiah. Dan total liabilitas jangka pendek pada tahun 2023 sebesar 44.196.860.980 rupiah, sedangkan pada tahun 2000 dan total liabilitas jangka pendek pada tahun 2023 sebesar 44.696.860.980 rupiah, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 43.978.700.461 rupiah.
Nah, untuk presentasi yang selanjutnya ini yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis debt to asset ratio. Nah, debt to asset ratio itu yaitu mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang itu berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Nah, jadi di sini kita bisa lihat di tabel analisis PT Era Mandiri Cemerlang itu menggunakan analisis debt to asset ratio. Nah, untuk rumusnya itu liabilitas dibagi aset. Jadi dapat kita lihat total liabilitas tahun 2022 sama 2023 itu berbeda. Nah, untuk 2022 sendiri itu sebesar 52%, sedangkan untuk 2023 50%. Nah, ternyata di sini itu terdapat kenaikan liabilitasnya dari tahun 2022 ke 2023. Nah, setelah kita analisis, ternyata rata-rata debt to asset ratio itu per tahun keseluruhan sebesar 22%. Dan kondisi ini pun juga sudah sangat baik berdasarkan rata-rata di industri tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Seliliansah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya kami menggunakan analisis current ratio yang dimana analisis ini berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Baik, di sini ada tabel analisis current ratio yang dimana rumusnya total aset dibagi dengan total liabilitas. Dapat kita lihat pada tabel analisis ini, ternyata total aset lancar pada PT Era Mandiri Cemerlang ini tahun 2022 dan 2023 ini ternyata lebih besar di tahun 2023. Dan total liabilitasnya pun sama ya, lebih besar di tahun 2023. Dan setelah kita analisis, ternyata current ratio pada tahun 2023 ini sama, lebih besar juga dibanding 2022, yaitu tahun 2023 atau 200% ya ini, dan 2022 ini tidak mencapai 2, yang mana berarti PT Era Mandiri Cemerlang ini sudah sangat baik dalam menjalankan kewajiban jangka pendeknya, yaitu membayar utang-utang jangka pendeknya, karena standar rasio yang ditetapkan untuk analisis current ratio itu 200%, standarnya 200% atau 2, dan hasil yang baik untuk analisis ini yaitu dari 1 sampai 3. Jadi untuk tahun 2023 sepertinya sudah sangat baik karena sudah masuk standar, dan untuk tahun 2022 itu juga tidak terlalu buruk ya. Current ratio yang rendah biasanya dianggap menunjukkan terjadinya masalah dalam likuiditas. Sebaliknya, current ratio yang terlalu tinggi juga tidak baik bagi probabilitas karena menunjukkan adanya kelebihan aset sehingga pengembaliannya lebih rendah daripada aset tetap. Lalu untuk analisis selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Lanjut ke presentasi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Salma. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis horizontal sumber dana jangka pendek pada PT Era Mandiri Cemerlang. Analisis horizontal adalah analisis yang bertujuan untuk membandingkan data keuangan ataupun informasi lain untuk beberapa tahun atau periode tertentu sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya. Berikut ada tabel analisis horizontal sumber dana jangka pendek PT Era Mandiri Cemerlang. Bisa dilihat di sini ada aset lancar dan liabilitas. Pada total aset lancar pada tahun 2022 memiliki total aset lancar sebesar 84 miliar
Rp106.351.955.000. Dan pada tahun 2023 memiliki total aset lancar sebesar 89.517.645.561 rupiah, sehingga memiliki kenaikan dari tahun 2022 sampai 2023 ini memiliki kenaikan sebesar 5.411.293.606 rupiah dengan persentase 6%. Selanjutnya pada liabilitas jangka pendek. Pada total liabilitas jangka pendek tahun 2022 memiliki nilai sebesar 43.978.700.461 rupiah, dan pada tahun 2023 memiliki total liabilitas jangka pendek sebesar 44.896.980 rupiah, sehingga memiliki kenaikan dari 2022 sampai 2023 ini yaitu 718.106.519 rupiah dengan persentase 2%. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT Era Mandiri Cemerlang ini memiliki sumber dana jangka pendek yang sangat positif, persepsi publik yang positif. Kenapa? Karena perusahaan PT Era Mandiri Cemerlang ini mampu mengoptimalkan sumber dana jangka pendek yang dimilikinya dan menjaga stabilitas perusahaan keuangan pada perusahaan sumber dana jangka pendek ini. Baik, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya selaku moderator pamit undur diri bersama rekan-rekan saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.